Halo semuanya, hari ini Mak Butet mau mencoba resep ya. Resep ini resep yang beredar di Instagram dari akun Martabak Hollands. Jadi di akun Instagramnya diposting foto-fotonya cantik-cantik martabaknya, sarangnya bagus-bagus ya. Jadi Mak pengen coba. Terus ada yang komen, katanya kalau kasih resep jangan kasih resep yang palsu. Jadi Mak jadi penasaran kan. Nah, jadi di sini Mak udah sediakan alat-alat dan bahan-bahannya ya. Seperti kalian lihat di sini ada timbangan, terus ada baskom ya. Bahan-bahan yang diperlukan juga udah Mak sediakan di meja sini ya. Tinggal kita timbang bersama. Resepnya udah Mak catat juga di sini. Ayo kita cek bersama bahan-bahan apa aja yang diperlukan. Yang jelas di sini katanya yang diperlukan pertama itu air ya. Air 300 ml, vanili bubuk setengah sendok teh, lalu pewarna makanan warna kuning telur katanya, itu pakai secukupnya, garam 1/4 sendok teh, oh di sini katanya pakai telur 1 biji, nah ini dia telur 1 biji dan airnya 300 ml. Jangan dituangkan semua katanya, disisain kira-kira 3-4 sendok makan gitu. Pakai juga susu bubuk 1 sendok teh dan soda kue 1/4 sendok teh. Oh ya, gulanya pakai cuman 4 sendok makan katanya ya. Nah, sekarang kita mau masukkan susu bubuknya. Susu bubuknya pakai sendok teh itu kayaknya munjung gitu ya. Jadi masukkan agak banyakan gitu. Setelah ini mau kita kasih pewarna. Tapi Mak gak punya pewarna kuning telur ya. Yang ada Mak pewarna warna orange ini. Terus kita cobain lah, kita masukkan dulu sedikit. Terus kita lihat perubahannya kayak mana ya. Jangan banyak-banyak. Kalau kita masukkan kebanyakan nanti gak bisa dikeluarkan lagi. Kita masukkan dulu secukupnya. Terus nanti hasil akhirnya kita lihat cukup gak warnanya ya. Setelah ini Mak mau masukkan vanili bubuk. Nah ini vanili bubuk Mak ini Mak belinya waktu Mak ke Portugal kemarin ya. Ini bacaannya aja Mak gak bisa baca. Ini kalian nampak nggak nih? Nah ini dia. Ini vanili bubuknya harum-harumnya seperti vanili punya Indonesia sih. Jadi Mak udah yakin lah ini vanili bubuk. Jadi Mak mau masukkan secukupnya ya. Jadi waktu Mak beli vanili ini Mak belinya di itu kan di supermarket tuh kan ada lokasi-lokasinya ya, di tempat jualan bahan-bahan kue. Aduh ini susah pula keluarnya, agak-agak lengket-lengket gitu. Nah seginilah Mak masukkan, Mak tambahin aja sedikit, agak-agak langsung aja, langsung diterjunkan aja, gak apa-apanya itu. Harum kali nih loh vanilinya, sangat harum. Nah sekarang Mak mau masukkan garamnya 1/4 sendok teh, seginilah ya. Ya udahlah. Terus selanjutnya apa nih? Selanjutnya semuanya udah ya. Terigu lah. Terigu nih Mak mau timbang dulu. Jadi terigunya katanya 250 gram. Kita timbang bersama aja yuk. Nah jadi nih terigunya 250 gram nih Mak tuangkan aja nih ya. Kira-kira aja. Nanti gak pas baru kita tambahin pakai sendok ya. Nah ini kurang, masih kurang nih Mak tambahin ya. Halo nih siapa yang nonton? Yang nonton komen dong biar rame gitu ya. Kalau gak komen kalian kan gak rame. Terus yang nonton ini terima kasih ya udah nonton live-nya Mak Butet. Mak Butet live setiap hari Sabtu ya. Nah ini udah hampir pas nih. Kita tambahin lagi. Pokoknya 250 gram terigunya ya. Nah ini udah 250 gram. Terus kita singkirkan nih yang nggak penting-penting lagi biar jangan penuh meja kita. Kalau penuh bingung. Nah udah kita aduk nih terigu dengan air dengan yang udah Mak masukkan semuanya. Kita aduk ya sampai rata ya. Terus kita lihat nih warnanya udah pas belum. Soalnya nih warna makanan Mak itu warna orange pula ya. Ini bukan kuning. Jadi nampak kok ada merah-merahnya gitu. Ternyata aku rasa kalau oranye itu kuning ditambahi merah jadi oranye kan. Jadi nampak agak-agak merah ini. Terus kita aduk dulu lah. Lihat nanti kalau udah rata
Kalau nggak cukup warnanya nih, mak tambahin lagi. Kayaknya nih mak mau tambahin lagi lah. Nggak ada nampak kuning-kuningnya pun kan. Nggak kuat nih warnanya ternyata. Beda dengan pewarna kalau dari supermarket Indonesia ya. Kalau dari supermarket kita itu warna kuning tuh kan langsung kuning sekali. Oh, ala ini kok nampaknya kok merah pula ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita adukkan aja daripada pucat putih kan. Kalau dari resep mak dulu itu, martabak mak itu kuningnya itu dapatnya dari margarin ya. Jadi kalau teman-teman yang udah lama nonton channelnya mak ada juga resep martabak mak sendiri ya. Itu udah garansi jadi itu. Tapi kuningnya itu dari kuning telur. Nah ini pewarnanya aneh loh. Waktu awal-awal dimasukkan dia nampaknya seperti merah-merah ya. Nah ini baru keluar kuningnya. Memang dasar lah ini beda pula kan. Nah ini udah lumayan lah, ini udah nampak ada kuningnya. Jangan pula nanti martabaknya pucat pula kan. Nah jadi resep ini dia itu nggak dipakaikan mentega cair di dalam. Jadi mak pikir ya mungkin juga namanya orang dagang kan, kalau dimasukkan mentega kan tambah modal gitu kan. Jadi setelah dibakar baru diolesin mentega ya dapat juga rasanya. Maybe mungkin kan. Nah sekarang mak mau masukkan baking sodanya. Baking soda ya, bukan baking powder. Jadi nih mak beli yang baru nih baking sodanya. Jangan pula nanti kalau gagal resep orang gara-gara baking soda mak yang udah expired pula ya kan, yang udah terbuka dibiarkan lama, terus gagal salahkan resep orang. Makanya mak beli yang baru aja. Itu harganya juga bukan mahal sekali sih. Jadi katanya pakai sedikit 1/4 sendok teh, terus dilarutkan dengan sisa air yang kita tahan tadi. Nah ini mak larutkan lah ya. Terus kita aduk sampai rata katanya. Ya udah, mak aduk aja. Terakhir kita masukkan 1 biji telur ya. 1 biji telur ayam ini kita masukkan, terus kita aduk juga sampai rata ya. Halo, siapa yang nonton ini? Yang nonton komen dong supaya rame ya. Nah, udah kita masukkan baking powdernya, sekarang mak mau masukkan gula pasir. Gula pasirnya 4 sendok makan. Jadi mak masukkan 4 sendok makan. Kayak ginilah seperti kalian nampak ya, bukan rata, agak-agak besar sendoknya ya. Agak-agak munjung gitu. Terus kita aduk lagi sampai rata. Nah, dari pengetahuan mak ya, kalau kita bikin martabak, adonannya itu harus kita aduk, harus betul-betul kita aduk supaya glutennya itu naik ya, naik dan lemas gitu. Jadi kalau misalnya kita aduk pakai tangan gitu kan capek. Nah kalau kalian punya mixer ini, boleh kalian aduknya pakai mixer. Tapi kalau nggak punya mixer, bisa sih kalian aduknya pakai whisk. Tapi aduknya mesti pakai tenaga lah gitu ya. Aduknya pakai lama gitu. Nah karena mak males lah ngaduknya pakai whisk, pakai lama kan. Mak mau pakai mixer aja supaya cepat ya. Kita singkirkan dulu whisk ini. Lalu kita lanjut dengan mixer ya. Nah ini dia. Kita lanjut aja dengan mixer. Proses di mixer itu penting ya. Supaya nanti martabaknya itu keluar sarangnya. Dan juga martabaknya lembut. Gak keras ya. Kalau gak kalian mixer itu nanti keras itu. Nah yuk kita mixer lah ya. Mixer bersama. Jadi ini kan mak kan bikinnya live. Jadi kalian gak mak potong-potong nih videonya ya. Jadi kalian bisa tahu nih mak whisk berapa lama gitu ya. Kalau gak live itu kan mungkin aja videonya udah dipotong, diiniin untuk memendekkan waktu ya, mempersingkat waktu. Jadi kalau live itu nampak langsung, gak ada pakai edit-edit lagi. Jadi ini gak ada bohong-bohongnya ya. Tapi kalau mak bikin video mak gak pernah bohong loh. Apa yang ada ya itulah dia ya. Ya kalau jadi ya jadi, kalau gagal ya gagal gitu ya. Bagi teman-teman yang udah selalu setia menonton video-video Mak Butet dan setia juga menonton live-nya Mak Butet dengan sabar ya. Terima kasih atas dukungan kalian semuanya ya. Tanpa kalian Mak Butet itu gak ada apa-apanya. Nah jadi kenapa Mak tertarik untuk mencoba resep martabak ini? Karena abang tukang martabak ini katanya dia udah menjual martabak itu hampir 30 tahun. Dan dia nge-share resep
dagang dia, kata dia ya. Terus ada orang yang komen, katanya, oh kalau mau nge-share resep gak usah bohong-bohong. Terus abang itu sampai membuat video klarifikasi loh, bahwa resepnya itu enggak resep bohong gitu loh. Jadinya kan mak jadi pengen tahu ini yang mencoba resep yang nggak tahu atau yang membagi resep yang bohong. Nah, jadi adonan yang udah di mixer ini harus kita diamkan minimal 1 jam ya. Jadi daripada kita menunggu 1 jam, lebih bagus mak matikan dulu kameranya ya. Setelah 1 jam nanti mau kita bakar, baru mak live lagi part 2-nya ya. Oke? Kita mau buktikan tuh resepnya bagus apa enggak, cocok apa enggak sama mak, bukan bagus apa enggak ya. Jadi kita manualkan, kita panaskan nih wajannya ya. Oke. Jadi karena ini enggak ada dikasih margarin atau butter atau apa ya, jadi mak rasa ini sebaiknya kita kasih minyak di sini. Kalau enggak pasti lengket deh. Oke. Jadi karena ini kita kan cuman percobaan, jadi mak nggak bikin kacang atau sweet corn atau apa ya. Jadi ini mak cuman blue band sama maize saja. Jadi tutorialnya ya, untuk olesan butternya itu dia juga butter yang apa yang dia pakai lah, Holman atau apa, di mix juga seperti butter cream gitu. Jadi ya masuk akal lah ya, orang dagang. Jadi nggak kelihatan banyak, sebetulnya ada di whip, dia udah kembang di whip, dicampur di whip gitu ya. Jadi kita nunggu wajannya panas. Jadi ini ya teman-teman, ini bukan wajan teflon ya, ini wajan cast iron. Nah, kita tunggu panas dulu. Itu kuncinya sebetulnya di ini juga, di wajannya juga. Nah tadi kan airnya disisain ya. Sekarang ini udah mau turun nih mak. Di tutorialnya nggak disuruh tambah sih, tapi mak merasa ditambah dikit lah, ditambah 1/4 lagi, jadinya 1/2 sendok teh lah ya kan. Soalnya mak pernah beli martabak di Medan ya, waktu abang-abangnya mau masak martabaknya, dia tambahin baking sodanya, larutkan dengan air, jadi turun aja semua kan. Nah jadi kalau menurut mak ya, karena dia itu kan busa-busa sarang-sarangnya itu, kalau ada resep kalian yang pakai yeast ya, itu mesti diaduk rata, karena kalau terbentuk dia bola-bola di sini, kalau nggak diaduk diturunkan, nanti itu dia sarangnya tah cemana ya. Nah ini mesti diaduk, aduk bener-bener. Makanya sering kalau lihat abang-abang itu bikin martabak kan, dia aduk bener-bener ya. Jadi kita cobain. Biasanya yang pertama itu biasanya jelek sih, karena kontrol apinya kan belum dapet ya. Jadi mak, ini vanili dari Portugal itu wangi sekali loh, tercium sekali bau vanilinya. Ini diaduk rata. Gak tahu ya, ini mak juga gak pernah coba pakai wajan ini sih. Kalau pakai resep mak udah biasa tuh pakai kompor gas ya. Di sini karena mak live kan nggak ada kompor gasnya mak di sini. Jadi mak pakai kompor yang apa ini, induction ya. Nah, sambil berdoa aja kita. Nah, supaya ada renda di tepinya ini mesti diginiin dikit ya. Supaya dia larinya ke tepi ya.
Nah, selalu masalahnya itu kalau bikin martabak itu dengan apinya deh. Apinya kalau salah, martabaknya itu nggak mau bersarang ya. Jadi kita lihat nih hasilnya, kita tungguin aja. Jadi ini mak ada blue band nih, blue band. Nah, nampak kalian ya, blue band cake and cookie. Ini dikasih temen nih. Di sini mana dapat, mana ada yang jual ini. Jadi kita tunggu hasilnya. Lihat seperti yang di komen orang nggak? Soalnya ada yang komen bilang kalau kasih resep yang betul lah, jangan kasih resep yang palsu. Nggak ada pun sarangnya dibikin. Banyak yang komen seperti itu pula ya kan. Halo, siapa itu yang ngechat di sana? Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Nah, kalau kalian ada resep yang pengen mak cobain ya, kalian kasih linknya, komen sambil dikasih link. Jadi mak ambil linknya, mak ambil resepnya, mak cobain untuk kalian. Soalnya mak hobi masak ya. Nah, kalau kalian cobain sendiri itu kan habis waktu tenaga. Secara mungkin di antara kalian ada yang pengetahuan memasaknya masih kurang gitu ya. Nah, kalau mak yang cobain, ya nggak mak bilang mak pinter sekali juga sih. Tapi kalau udah mak cobain, kalau gagal juga, ya kalian kalau merasa pengen cobain sendiri ya coba. Ya toh. Ini mesti sabar, kita tungguin nih. Ini udah nampak ada satu bolongnya, lihat. Ini nampak satu nih mau pengen bolong dia, kembang nih dia. Mungkin apinya ini kurang besar ya. Nih bolong dua. Kalau kita naikkan apinya, palingan dia agak-agak gosong bawahnya ya kalau kita naikkan apinya. Udahlah, kita sabar, kita nunggu aja. Sabar ya teman-teman ya, namanya pun kita mencobai resep orang ini. Kalau enak kan lumayan ya, terutama bagi kita yang tinggal di luar negeri ya. Soalnya kalau kita pingin martabak manis, bukan enak aja bisa ke abang-abang, bang beli martabaknya satu. Mana ada cerita seperti itu. Nggak seenak, nggak semanis itu hidup kita di luar sini ya. Walaupun uang ada, barang nggak ada. Nah, jadi kita mesti sabar, kita tungguin. Ini tepi-tepinya nampak udah mateng sih, tapi tengahnya enggak. Belum. Biasanya kalau mak bikin ini, resep mak itu pakai sedikit yeast gitu ya. Jadi dia ada bola-bolanya. Nah, terus ada yang komen, yang bagi resep ini ada yang komen, nggak pakai yeast mana kembang. Katanya nggak pakai yeast kok, cuma pakai baking soda. Nah, ini mak pakai baking soda, ini udah mak dobelkan. Bahkan baking sodanya ini baru dibeli. Ini expirednya kapan ya? Desember tahun 2025. Ini kan baru aja mak buka hari ini. Ini buat merek Borwick. Bukan abal-abal ini. Ini Borwick quality since 1842. Kualitas Borwick sejak 1842. Wis udah lama kali. Jadi martabak ini kadang ya gagal itu bukan karena resepnya juga, karena pengaturan panasnya itu kurang. Itu gagal juga. Jadi ini kan mak pakai panas 1. Ini mak coba naikkan jadi panas 2. Nampaknya nih kayak seperti pancake ini. Mungkin panasnya kurang ya. Ini mak naikkan. Ini nampaknya udah mateng nih, dari tepi ini nampak mateng. Tapi asli loh, bolanya cuman ini aja. Kayaknya lebih bagus resep mak itu langsung dinaikkan itu ini lumayan panas ini. Panas. Gak apa-apa, kita masih ada adonannya. Kita naikkan panasnya.
Kita lihat hasilnya. Pakai panas 2 ini lumayan besar ini apinya ini. Kalau nggak ada bolongnya itu namanya pancake Inggris. Pancake Inggris itu nggak ada bolongnya. Ini pertama ini mungkin juga nggak ada bolongnya karena salah panas ya. Jadi kita nggak bisa salahkan resep dulu ya. Mungkin salah panas wajan. Tak lihat dulu, tak intip bawahnya. Bawahnya bagus. Cuman bolongnya nggak ada. Tapi biasanya kalau kita bikin pancake, walaupun pancake Inggris itu yang pertama itu nggak cantik memang. Tapi kita lihat, kita nggak tahu. Soalnya ini resepnya ini agak-agak gimana ya, nggak pakai margarin. Itu nampak kering ya. Tapi kalau resep nggak pakai margarin itu masuk akal sih. Soalnya rasanya bisa tetap sama. Setelah selesai kan biasanya kita kasih margarin. Ya tetaplah. Tapi katanya ukurannya segini, airnya segini, harusnya ini ada bolongnya, tapi bolongnya cuma di tengah doang. Kita lanjutkan aja, soalnya kita masih ada sisanya ini. Kita tuang lagi. Siap buat lanjut. Yang bagian tengah itu ada loh sarangnya, tapi cuma di tengah doang. Sabar ya, Mak juga sabar. Ini yang samping ini udah nampak bantet ini. Yang ada sarang cuman yang di sini doang. Terus kalau menurut Mak ini resep nggak bener juga, soalnya kan Mak bilang kalau resep Mak itu kan kuningnya itu datang dari, bukan telur sih, datang dari margarin. Soalnya kita taruh margarin di encer, dilumerkan, kita masukkan ke dalamnya. Jadi dia itu kuning ya. Nanti kuenya nampak kuning. Nah, ini total pakai pewarna makanan itu kuningnya beda ya. Kuningnya beda. Ini bantet nih kuenya. Nah, biasanya kalau udah gini kan, kalau udah terbentuk sarangnya itu kan kita tutup itu ya. Kita tutup biar kita matangkan. Ini udah tercium kebakar loh ini. Ini panasnya udah terlalu panas ini. Ini kuenya harusnya juga udah mateng sih. Yang loyang pertama udah bisa Mak pastikan nih gagal nih, loyang pertama nih. Wow. Jadi di antara yang nonton itu, yang cobain resepnya, Mak termasuk salah satu yang gagal nih. Ini udah selesai nih ya, yang loyang pertama. Mungkin panasnya salah juga ya. Jadi ini bantet, ini gagal nih. Bantet. Udah kita biarkan aja. Kita lanjut aja dengan loyang keduanya ya. Ini Mak nambahin lagi. Jadi ini udah beda nih panasnya ya. Panasnya udah beda. Kita lanjut dengan yang kedua. Lihat dia kembang apa enggak. Lanjut. Mana nih buinya? Bantet ini. Nah, ini tadi Mak kan pakai panas 1. Ini kompor ini
bagus loh dia itu. Kalau yang satu itu kalau dibilang panasnya terlalu rendah, oke lah ya, ini dibantet nih ya, dibantet. Nampak nggak kalian? Nggak ada lubangnya, cuman di tengah sini. Ini kalau dipegang keras ya. Terus ini mak, ini nggak bisa dimakan nih. Dibalikin sini nih, ini nggak nampak mengkilat ya. Seperti yang dia kan dibikinnya di video kan, punya dia kilat. Jadi ada yang di skip, perasaan mak sih. Oke. Jadi ini nampak kembang, panasnya bagus, tapi mak merasa ini karena nggak ada ininya loh. Nih keras nih, ini kagak bisa dimakan nih, bantet nih ya. Nah ini lebih panas, nampak dia kembang nih. Kembang nih ya, ini kembang seperti yang dibikin abang-abang itu loh. Tapi biasanya kalau nggak ada minyaknya itu, kalau nggak kita kasih margarin, dia itu kering sih. Kering, kebakar, nggak enak. Jadi kayaknya kalau abang itu dia bikinnya, dia dikasihnya ini loh, mentega di luar. Tapi resep mak juga di luar dikasih mentega sih. Resep mak juga dapatnya dari abang-abang. Jadi pas waktu mak masih di Medan ya, beli martabak sambil chit-chat sama abang-abangnya sambil mintain resepnya. Jadi ini nampaknya panasnya udah pas nih ya. Tengok nih banyak lubang-lubangnya. Jadi tipsnya itu supaya lubang-lubangnya lebih cepat mekar ya, bisa kita taburi gula, bukan garam. Nih mak taburi gula. Ini mekar ya, nampak mekar. Ini nampak. Jadi yang pertama itu panasnya salah. Nah, kalau nggak kita cobain mana tahu kita ya. Ini mekar seperti abang-abang itu, tapi warnanya nggak cantik. Mungkin pewarna mak ini bukan pewarna dari Indonesia, pewarna bule. Pewarna dari Indonesia itu kan agak-agak beda ya. Beda pewarna dari Indonesia, bahan dari Indonesia itu selalu beda. Oke. Jadi supaya matangnya sempurna ini mak tutup dia supaya atasnya cepat matang ya. Kalau ditutup katanya ya, kalau setelah terbentuk bolong-bolongnya itu baru ditutup. Kalau belum terbentuk jangan ditutup, nanti dia nggak mau kembang. Begitu katanya. So yang pertama itu gagal karena masalah panas ya. Ini masalah panasnya udah teratasi, udah kembang dia. Sekarang kita mau cek kelezatannya. Jadi berarti panasnya udah pas nih ya, pakai level 2. 5. Oke, ini nampak udah cantik nih. Oh, hampir matang semua. Bolong-bolongnya banyak, cantik nih friend, cantik. Jadi nggak bisa dibilang nggak kembang. Makanya mak bilang kalau martabak manis resep yang kita ambil dari internet dicobain dibagi orang, kalau nggak cantik itu nggak jadi, itu bukan salah yang bagi resep juga. Itu bisa aja karena belum matang nih dikit. Itu bisa aja karena panas kita beda. Jadi mereka itu kan pakai wajan martabak ya. Wajan martabak itu beda juga. Jadi kalau emak pakai, kalau dibilang pakai wajan teflon tuh mak anti sekali, karena wajan teflon tuh tidak didesain untuk masak-masak seperti ini ya, untuk bakar-bakar. Nggak bisa kayak ngegrill gitu ya. Nah ini udah mateng nih, ini mak angkat ya. Udah. Jadi kita supaya jangan habis-habisin listrik, ini mak selesaikan aja ya yang terakhir nih.
Oke, kita lanjut. Berarti ini udah habis, dapatnya 3 sebetulnya, tapi yang pertama itu karena salah api itu gak kembang ya. Nah ini yang jadi ini kita cek nih warnanya jelek ya, warnanya jelek. Terus kita cek bawahnya itu lumayan apinya terlalu panas, jadi hitam kayak gini, ala-ala kebakar nggak. Tapi ini lumayan ini loh, lumayan lembut. Secara ini api mak ini nggak bisa turun jadi kayak berapa ya, kayak 1,5, nggak bisa. Apinya kalau 2 ya 2 gitu. Jadi mak sarankan nggak usah pakai kompor ini kalau mau bikin, pakai kompor gas biasa aja. Jadi jelek itu bisa karena panasnya nggak pas juga ya. Ini mak kasih blue band. Kalau mak yang namanya martabak manis itu wajib blue band bah. Kalau nggak blue band nggak iya itu. Ini panas-panas diolesin. Panas-panas kita olesin blue band. Secara di sini dingin ya, blue bandnya agak-agak beku gimana gitu. Favorit mak tetap martabak manis pakai meses. Kalau bukan pakai meses ya pakai kacang gitu. Kita tes dulu ini enak apa enggak. Ini mesesnya disayang-sayang karena di Inggris ini juga bukan gampang ya mau beli meses ya. Bukan gampang. Jadi secara di dalamnya nggak pakai margarin. Kalau menurut mak ini mesti ini loh, mesti dikasih blue band kemana-mana. Ini kita potong 2, kemudian kita telungkupkan. Nampak agak kebakar nih sayang. Ini udah kembang nih. Kalau apinya bisa 1,5 gitu, itu pas lah itu. Kayak bergerindil ya, blue bandnya. Nggak expired kok. Expirednya bulan Mei. Nah ini kalau dikasih blue band ini baru terasa lembutnya. Oke. Jadi ini kan udah untuk mencegah bantet katanya, bisa kita taburi gula untuk mengakalinya. Nah, terus supaya cepat mateng bisa kita kasih tutup. Cepat mateng. Terus nih mak mau potong lah. Terus kita sisihkan. Ini mak mau kasih lihat ya. Sebetulnya sarangnya cantik. Nampak nggak? Nampak nggak? Sarangnya cantik. Mungkin pewarna yang mak pakai itu nggak cantik ya. Betulnya nih sarangnya cantik loh. Gak bisa dibilang abang itu bohong juga. Setelah diberi apa namanya, diberi mentega, dia tuh lembut. Rasanya enak coy. Enak. Bisa ditiru. Mak panggil si Butet dulu ya. Teh. Try this. Come and try my dangdut cake. It actually is not too bad. Take that.
Lihat nih, bersarang loh, lumayan cantik sarangnya. Ya, ini mak rasa udah mateng nih. Ini mak mau keluarkan. Enak nih, enak. Ini yang kedua. Jadi panas-panas kita kasih blue band. Enak nih. Jadi resep yang dibagikan abang-abang itu, mak bilang itu enggak nipu kok. Asli kok resepnya. Bersarang-sarang. Cuman pengaturan apinya itu yang penting. Kalau salah mengatur api, salah hasilnya. Nah, yang satu ini kalau dibalik itu nggak gitu hitam, lihat nih. Lihat. Yang ini nggak gitu hitam. Tapi ini semuanya tergantung pengaturan api juga ya. Kalau pengaturan apinya salah ya salah. Dah, ini matikan aja kompornya. Ribut sekali kipasnya. Enak nih, enak. Dan dia bersarang nih. Nih, bersarang dan lembut, dia kenyal-kenyal lembut, enak. Pakai pewarnanya yang betul lah. Pewarna mak itu nampak ada merah-merahnya waktu diturunkan. Mungkin katanya, sorry nih, mulut mak penuh. Pakai pewarna yang kuningnya kuning telur nama pewarnanya. Mak di Inggris ini nggak ada yang namanya kuning telur pewarna. Warna kuning ya kuning, yang orange yang mak pakein. Jadinya warnanya agak-agak aneh. Lumayan enak. Jadi teman-teman boleh ini ya, boleh di copy kok resepnya. Hasilnya bagus, enak nih. Oke. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton live mak hari ini. Sampai jumpa lagi ya live berikutnya minggu depan. Nah, kalau kalian ada ide yang apa yang pingin mak cobain live gitu. Jadi live kan nggak bisa bohong ya. Kalau bikin video itu kan bisa kita edit sana sini ya. Kalau live itu nggak bisa bohong. Apa yang ada itulah dia, ya kan. Tapi walaupun kalau video mak diedit tuh juga mak nggak pernah bohong sih. Apa yang ada ya itulah dia. Cuman kalau bikin martabak manis itu dengan kompor gini ini agak-agak susah karena pengaturan apinya susah. Pakailah kompor gas yang biasa. Tapi jangan pakai teflon ya. Teflon tuh nggak diperuntukkan untuk buat kayak gini-gini. Nah, bikin aja yang kayak mak bikin gini. Hasilnya lumayan bagus. Oke? Thank you very much for watching and I'll see you again next week. Bye.